Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ali Masyur dengan NPM 100-400-17068 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Kali ini saya ingin mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu tinjauan yuridis terhadap unsur kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Analisis putusan nomor 295/Pitsus/2015/PN sungguh binasa. Latar belakang: salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar yaitu masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang semakin hari semakin meningkat. Undang-undang dibuat agar dapat menjamin suatu kepastian hukum, sehingga harus ditegakkan dengan penerapan suatu sanksi yang dapat membuat pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Demikian pula halnya dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dari akibat pelanggaran lalu lintas, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam pasal 359 KUHP serta pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam putusan tersebut. Rumusan masalah: apakah penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara tersebut sudah memenuhi rasa keadilan? 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur hukum pidana? Tinjauan yuridis. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan yuridis ialah suatu kegiatan yang memeriksa secara teliti, menyelidiki, mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan hukum dari segi hukum. Menurut Prof. Dr. Wiryono, tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaarheid yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah dalam bahasa asingnya yaitu delik. Dolus dan culpa. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Metode yang saya pakai ialah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ialah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Analisis data ialah dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan, penyajian secara deskriptif. Apakah penerapan hukum pidana materi terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara tersebut sudah memenuhi rasa keadilan? Di sini ada posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut, tuntutan penuntut umum, amar putusan. Kasus ini telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun material dan syarat dapat dipidananya seseorang terdakwa. Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim telah sesuai dengan unsur perbuatannya serta sudah mencocoki rumusan delik. Unsur kemampuan bertanggung jawab terdakwa telah terpenuhi. Unsur adanya perbuatan jelas telah terpenuhi juga. Efektivitas penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan tersebut ialah berdasarkan perilaku terdakwa yang kooperatif dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, serta terdakwa tidak pernah terjerat kasus hukum sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tersebut, maka majelis hakim memutus perkara tersebut dengan pidana yang lebih ringan dari ketentuan pasal yang dilanggar, yakni menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan, agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dalam perkara tersebut sudah sesuai dengan unsur hukum pidana? Perkara tersebut dalam hal ini terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, di mana terdakwa melanggar ketentuan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor. 2. Karena kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
Dalam putusan tersebut, proses membuat keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh penulis sebelumnya. Berdasarkan sekurangnya dua alat bukti yang sah, di mana dalam kasus yang diteliti alat bukti yang digunakan oleh hakim ialah keterangan saksi, barang bukti, surat visum, serta keterangan terdakwa. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa menyadari akan konsekuensi yang ditimbulkan. Kesimpulan kali ini ialah penerapan hukum pidana materi dalam putusan tersebut ialah JPU menggunakan dakwaan tunggal, yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan penjalan, di mana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh majelis hakim. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengakibatkan kematian lalu lintas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan penjalan, serta telah memenuhi semua unsur kesalahan. Saran ialah majelis hakim harus teliti dan cermat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Yang kedua, hakim tidak semerta-merta berdasarkan pada surat jaksa penuntut umum dalam menentukan pidana, melainkan pada dua bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.